Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu quotes menyatakan bahwa Anda tidak bisa memaksakan produktivitas. Anda harus menyediakan alat agar orang-orang bisa menjadi mudah. Inilah pembahasan saya kali ini. Selamat pagi, saya Cindy Lestari, dan selamat menyaksikan materi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan komponen yang penting bagi manajemen perusahaan. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat ini, perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekedar sebuah tugas administratif, melainkan sebuah kunci yang akan mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi apa sih sebenarnya perencanaan sumber daya manusia itu? Jadi secara teoritis, perencanaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan strategis yang melibatkan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, cukup dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas ini akan menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa itu perencanaan sumber daya manusia, kali ini kita juga akan mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam perencanaan sumber daya manusia. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa yang akan datang. Di sini juga membuat tentang pemahaman jumlah, kualifikasi, ataupun kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Ini mencakup bagaimana membuat rencana tindakan, alokasi sumber daya, ataupun langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada rekrutmen dan seleksi. Ini merupakan proses mencari, menarik, dan memilih individu yang diperlukan oleh organisasi ataupun perusahaan. Dan yang keempat itu ada pelatihan dan pengembangan. Di sini memuat proses bagaimana meningkatkan keterampilan dan keahlian para pekerja ataupun karyawan agar mereka mempersiapkan diri menghadapi tren baru di lingkungan pekerjaannya. Dan yang kelima itu ada evaluasi kinerja. Proses ini merupakan proses penilaian kinerja karyawan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka supaya bisa dijadikan motivasi untuk mereka selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karir ke depan dan kesejahteraan para karyawan juga sangat penting dan harus diperhatikan. Ini melibatkan bagaimana kita memberikan perhatian terhadap karyawan ataupun memberikan dukungan kesehatan mental dan fisik, serta bagaimana upaya kita tetap bisa menciptakan suasana kerja yang positif. Dan selanjutnya itu ada strategi perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 14 poin. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua ada penyesuaian dengan strategi bisnis. Yang ketiga ada pemantauan tren pasar dan industri. Yang keempat ada pengembangan rencana tindakan. Dan selanjutnya juga ada rekrutmen dan seleksi yang efektif. Ada juga pengembangan karyawan berkelanjutan dan lain-lain. Nah, dari ke-14 poin ini, kita harus bisa mengimplementasikan strategi tersebut dengan sesuai, supaya perusahaan bisa memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Hal ini juga akan membantu meningkatkan produktivitas
retensi karyawan, dan kesuksesan jangka panjang organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berubah. Nah, setelah tadi kita mengenal perencanaan sumber daya manusia, unsur-unsurnya, strategi-strateginya, dan dalam menjalankan semua proses itu pastinya tidak akan selalu mulus. Tentunya ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Di sini ada 10 tantangan yang ada dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Ketiga, perubahan demografi dalam tenaga kerja. Yang keempat ada persaingan antar yang baik. Kelima ada pengelolaan kinerja yang efektif. Yang keenam ada keseimbangan kerja hidup. Yang ketujuh ada regulasi ketenagakerjaan yang berubah. Yang kedelapan ada perubahan teknologi. Yang kesembilan ada masalah etis dan kepatuhan. Dan yang terakhir ada pengelolaan konflik dan perbedaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, organisasi harus mempunyai rencana yang fleksibel, berfokus pada pembelajaran peran dan memanfaatkan teknologi dan analisis data. Selain itu, komitmen terhadap pengembangan karyawan, juga komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang baik juga menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah ketika kita bisa mengimplementasikan perencanaan sumber daya manusia ini dengan baik, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para tenaga kerja, dan tetap konsisten dengan kepemimpinan yang baik, maka kita bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan organisasi. Dan selesai sudah semua materi yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan sebelum mengakhiri presentasi kali ini, ada satu quotes mengatakan bahwa latihlah orang-orang sebaik mungkin sehingga mereka bisa pergi, dan perlakukanlah orang-orang sebaik mungkin sehingga mereka tidak. Saya Cindy Nur Abdulstain, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.